Pagi Pak Baseng. Ya, selamat pagi Pak Dada, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Suatu kehormatan bagi saya, ya pribadi maupun juga bagi GNIK untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dengan LAN ya untuk sama-sama ayo mengembangkan kompetensi SDM-nya ya, karena salah satu uh, obsesi dan passion saya adalah ya mengembangkan talenta dan kompetensi, khususnya juga I was pegawai negeri juga ya, waktu di UI juga pegawai negeri itu kan ya. Oke. Nah jadi mari, nah kenapa kok topik yang tadi dikatakan bahwa kok topiknya berpikir kritis dan kreatif seperti yang sudah pengantarnya dari Mbak Astrid tadi ya, betul sekali bahwa seringkali kita itu tergelincir istilahnya ya, sering ada yang bertanya gini, kok pinter-pinter pibo sih ya, pinter-pinter bodoh katanya gitu ya, maksudnya dia udah S2 atau udah S3 kok masih bisa dibohongin ya, kok masih bisa ditipu, karena mungkin pada saat itu secara tidak disadari ya, kita kurang berpikir kreatif ya, apalagi dengan banyaknya informasi yang bertebaran di sana sini yang banyak sekali itu berupa hoax ya. Nah kita harus bisa memilah ya, mana yang informasi yang benar, mana yang tidak ya. Ada juga yang nanti akan saya juga sampaikan adalah banyak juga quote unquote perangkap ya, perangkap yang merupakan istilahnya kesesatan dalam berpikir atau logical fallacy, sehingga dalam berargumen kita jadi kalah ya, padahal itu kan juga kita penting ya untuk memberikan berargumentasi dan menangkap juga apa yang disampaikan dan kita mengekspresikan pendapat kita. Saya coba share screen ya. Sudah kelihatan kah? Sudah, Ibu. Nah, ya saya tulisnya di sini Universitas Bayangkara. Saya juga sedikit tentang saya. Saya banyaknya memang di psikologi organisasi dan industri. Ya, saya ngambil dari UI. Sekarang juga masih di dua-duanya, di psikologi Universitas Bayangkara maupun di psikologi UI. Ya, juga sebagai konsultan di bidang people development dan organizational development ya. Oke. Nah, tujuan bahasannya adalah diharapkan kita bisa mampu memahami, mengenali tentang apa sih berpikir kritis dan apa itu kesesatan dalam berpikir yang tadi saya sampaikan. Apa bias-biasnya dan sehingga gimana kita bisa berpikir kreatif untuk bisa kita terapkan nanti ya, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, topik bahasannya adalah tadi ya berpikir kritis, apa itu kesesatan, bias dan sebagainya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa sih berpikir kritis? Sebenarnya kata kritis itu ya itu dari kata Yunani yang artinya adalah kritikos. Ya, dari kata kritikos itu aja yang sudah katakanlah adalah yang bisa membedakan. Ya, kita bisa menganalisis. Jadi kalau orang yang nggak kritis itu orang yang nggak bisa membedakan. Ya, nah di dalam berpikir kritis itu sehingga diharapkan kita bisa mengumpulkan, menganalisis informasi dan menyimpulkan. Ya, bisa juga tadi dianalisis faktanya, ya memahami permasalahan yang ada. Masalahnya seringkali kita bertindak ya berpikirnya itu secara spontan.
Ya, jadi langsung orang ngomongin, oh yang begini nih, kita langsung bereaksi seperti itu. Sehingga otak kita sudah tidak lagi menyaring tadi apa yang harus dibedakan, apa ya kita kumpulkan tiga informasi, kita analisis dulu. Kita udah langsung aja, oh yang enggak nih, oh iya ini bener nih, nah, ini kayaknya informasinya bener deh. Oke, saya forward, wah, udah langsung. Padahal sebenarnya informasi yang kita forward tadi kemana-mana itu adalah hoax, ya. Nah itu yang sering kali terjadi. Saya pun barangkali pernah juga melakukan, buru-buru saya ya maaf ya tadi saya belum cek kebenarannya, ya. Oke. Nah tadi dikatakan bahwa berpikir kritis itu adalah bisa membedakan katanya. Sehingga apa? Sehingga memang kita harus bisa berpikir secara jernih, secara jelas. Benar nggak sih? Jadi pertanyaan pertama, kalau ada satu informasi adalah benar nggak sih nih? Ya, benar nggak sih nih informasi yang saya peroleh itu, gitu ya. Kalau ada masalah gimana sih hanya kira-kira solusinya apa ya? Apa memang cuman satu solusi ini aja? Makanya nggak heran kok berpikir kritis tadi selalu dihubungkan dengan berpikir kreatif. Karena ada apa? Karena ada aspek menemukan alternatif solusi. Ya, nah yang namanya alternatif kan itu banyak, Kak, cuma satu. Nah kalau berpikirnya nggak kritis, gimana dia mau menjadi kreatif? Karena dia hanya selalu berpikir dan selalu hanya berespons terhadap apa yang ada, terus langsung dia berespons saja. Ya, nah itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut adalah tidak kreatif. Oke, nah inti dari berpikir kritis adalah satu tadi, nggak langsung menerima atau menolak saja. Jadi begitu ada informasi langsung, oh iya benar nih bagus nih, ya, oh iya ini kayaknya iya nih langsung saya kasih kemana-mana, gitu ya. Jadi nggak gitu saja menerima apa yang ada. Kritis dong dikit, apalagi milenial zaman sekarang. Coba cek bener nggak, ya. Eh, nggak langsung menerima berita atau informasi yang dibagi atau diyakini oleh sebagian besar orang. Oh iya ini orang semua udah bilang begitu, gitu ya. Orang udah bilang begitu kok, ya pasti itu benar. Belum tentu. Nanti kita akan bahas, ya. Dan juga hal yang terakhir adalah nggak menolak pendapat atau pandangan yang berbeda yang disuarakan oleh seseorang atau suatu kelompok yang dianggap minoritas. Jadi, lo siapa sih katanya gitu ya. Udahlah, belum nggak bener deh pasti pendapatnya. Belum tentu. Ya, nanti ini juga masuk ke dalam apa yang disebut dalam kesesatan dalam berpikir. Ya, karena dianggap semua orang ya yang cuman orang lain yang enggak langsung dibilang bahwa itu salah. Ya, makanya dengan berpikir kritis untuk menjadi kreatif, dare to be different. Ya, respect untuk ke others. Ya, gitu. Jadi belajar untuk mendengarkan. Nah, apa kok kita perlu berpikir secara kritis? Persatu memang menghindari kerugian atau masalah penggunaan informasi yang salah. Ya, oh ini udah pasti benar nih, coba deh dilakuin aja deh. Ya, nah nggak begitu aja mudah nerima. Ya, pernah nggak rekan-rekan yang dikirimi informasi di gadget, ya, itu bahwa oke ini ada undian, ya, oke ini ternyata itu phishing, ya, atau ternyata katanya itu dari teman kita, ya, mau ada ini nih kalau mau beli mobil murah atau mau ikut lelang malah ada yang teman saya bilang ada lelang LM, ya, logam mulia, ya, dia ya heran ya teman saya loh, ya, dia itu tadinya
cuek aja. Yang ngirim apa WA itu ngaku temennya. Bukannya dia ngecek dulu temennya itu benar nggak sih lo ngirim ini, soalnya beda nomornya kan. Nah dia enggak, udah langsung aja, karena ditanya lagi ini mumpung murah nih, saya ada lagi di sini nih lagi ini, akhirnya dikirimlah uang, dia beli lumayan 25 gram ya, soalnya ini harganya di bawah pasaran nih sekarang. Dah dikirim, itu si penipu berikutnya dia nggak puas dengan 25 gram, terus dia nawarin lagi mungkin yang 100 gram ini. Baru dia mikir, wah apa jangan-jangan apa kok dia ngotot amat ya. Baru terus dia ngontak temennya yang diaku oleh si penipu tadi ya. Nah ternyata benarlah dia kena tipu 25 gram, lumayan lah, katakanlah 1 juta segramnya, nah 25 juta dia melayani. Itu antara lain salah satu tadi dari yang nggak apa, tidak berpikir kritis, benar nggak sih ya, langsung kalau misalnya ini, masa sih teman-teman saya sekarang apa jadi jualan apa LM, masa sih teman saya ini jadi jualan HP ya, atau lagi nawarin apa Bu itu ada tuh apa namanya mobil mobil lelang ini, masa sih ya kenapa kok nomornya jadi beda, langsung saya kontak, kamu nawarin ini ya kok nomornya ini, nah saya kasih ya. Oke, nah yang terakhir juga katanya untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dan meningkatkan kondisi di masyarakat. Nah, kita sebagai ASN ya punya tanggung jawab, ya punya tanggung jawab sebagai abdi negara, tidak hanya memberikan pelayanan, ya meningkatkan, tetapi juga kita juga punya kewajiban ya untuk mengembangkan, mengquote-unquote mengedukasi juga masyarakat. Nah, kalau kita sendiri juga tidak berpikir kritis, bagaimana juga masyarakatnya juga menjadi lebih baik ya. Dan yang terakhir katanya adalah memahami diri sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan memahami diri sendiri? Dengan nanti kita akan bahas ya beberapa fallacy maupun beberapa bias ya yang terdapat dalam diri kita, maka kita akan bisa melakukan introspeksi. Kenapa ya saya kok ngelihat Mbak Astri itu langsung mikirnya ya, ini orangnya gini gini gini, bukan karena saya 10 ya gitu ya, seperti itu ya. Kenapa ya? Kenapa kok saya kalau ketemu orang dari, kalau karena di Indonesia ya, suku bangsa tertentu, saya selalu mikirnya ini ya, hubungan saya kok langsung ke, begini ya sifatnya gitu ya. Saya ngambil contoh aja deh, karena saya orang Jawa, tapi orang Jawanya Jawa KTP ya, oke ya, karena saya sudah lahir di di Jakarta, udah kemana-mana. Nah, orang-orang pada umumnya kalau 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 ngomongin orang Jawa, orang Jawa mah alon-alon asal kelakon, dia nggak pernah ngomong apa adanya, dia disimpan di dalamnya, ngomongnya di depan gini, di belakangin, salah banget sama saya. Saya orangnya asertif. Nah, jadi kan dengan kita menggeneralisasikan ya ada stereotip, itu juga membuat kita juga menjadi kurang dapat berpikir secara kritis. Nah, dengan diharapkan dengan nanti kita paham mengenai ada apa aja sih policy maupun bias yang terdapat, maka kita juga perlu paham, oh iya ya, ya tadi dibilang katanya orang dari Sumatera Utara, dari Batak katanya kasar-kasar. Padahal saya punya teman yang halus banget. Ya di ayah kali kata ya jauh lebih halus daripada saya. Jadi you can make generalization ya itu. Nah, ada tadi beberapa hambatan yang tadi saya sampaikan. Kenapa sih kok kita jadi nggak bisa berpikir kritis? Satu adalah terkait dengan kebiasaan. Langsung kebiasaan kita nyala aja, langsung kita kebiasaan berespons aja. Nah, udahlah ini. Terus yang kedua adalah kita biasa dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi orang-orang itu yang kita anggap hebat, orang-orang itu yang menjadi biasanya role model, orang-orang itu yang merupakan senior, ya pokoknya
Orang-orang kelompok kelompok semua ya pada seperti itu. Yang ketiga, ini yang sekarang yang terkait dengan mungkin minggu lalu ya webinar yang sebelumnya yang mengatakan masalah digitalisasi terpengaruh oleh informasi masif yang diterima ya dengan saat ini yang informasinya bukan main kita dapatkan dari berbagai sosmed ya. Nah, ini juga membuat kita kadang-kala menjadi kurang bisa. Apalagi kalau informasi yang diterima itu sudah sedemikian rupa ya dipoles sana dan sini oleh yang mengirimnya ya. Oke. Nah, lain adalah kita seringkali malas untuk berpikir kritis, nggak dilatih tadi. Alah udah dah, ini tolong gimana nih, mau ngapain kita? Lah udahlah nurut Mbak Astri aja deh. Alah udah deh, saya tahu deh, oke iya gitu kan. Nah, udah males ya untuk itu. Nah, yang kedua terakhir ini yang akan kita bahas lebih mendalam, satu adalah kesesatan dalam berpikir atau disebut dengan logical fallacy, dan yang terakhir adalah adanya bias atau bias pribadi yang dalam diri kita. Kenapa saya menekankan dua ini? Kalau saya menurut saya rekan-rekan semua milenial so far ya cukup kreatif, tahu itu pentingnya bagaimana meningkatkan, tetapi kadang-kala sering tergelincir di dalam tadi adanya hambatan dari logical fallacy tadi maupun bias-bias yang ada, sehingga mari kita membahas bersama apa itu logical fallacy maupun bias yang terdapat dalam diri kita. Ya, logical fallacy. Nah, kesesatan dalam berpikir yang memengaruhi ya seseorang sehingga tidak bisa berpikir secara kritis. Ya, terdapat cukup banyak macamnya. Ya, saya mengambil aja lumayan ada sekitar 20-an macam ya logical fallacy, dan mungkin ada yang lainnya tapi nanti kita coba bahas. Oke. Nah, logical fallacy yang pertama adalah yang disebut dengan straw man. Ya, straw man di sini adalah ini kalau logical fallacy seringkali digunakan pada waktu melakukan argumentasi. Nah, saya yakin bahwa rekan-rekan milenial pasti sering melakukan argumentasi, sehingga ini juga penting supaya tidak terpengaruh mau itu argumentasi secara verbal maupun secara non. Nah, dalam strongman ini pada waktu melakukan perbincangan ya, misalnya ya lagi ngomongin atau ada yang menanyakan ya tentang bilang bahwa oh itu kayaknya koperasi itu ini deh harus diperbaiki ya, apalagi kayak di petani dan nelayan itu kok kayaknya gimana ya. Terus langsung yang sana bilang, oh tandanya nggak suka ya sama koperasi ya, koperasi nggak perlu ya. Nah, dengan kata lain adalah menyederhanakan ya, menyederhanakan apa masalah. Atau dikatakan gini, saya kok lebih suka makan ayam goreng Suharti ya, atau ayam goreng Mbok Brek dibandingin KFC gitu ya. Oh, tandanya nggak suka ini ya, ibu nggak suka makanan yang dari impor ya. Ya, kenapa Bu? Nah, ini yang seringkali hati-hati. Media itu seringkali begitu, akhirnya diambil suatu kesimpulan yang sebenarnya sama sekali kita tidak maksud seperti itu. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan circular argument. Ya, nah circular argument itu dari judulnya aja juga sudah tahu. Saya sebelumnya mohon maaf saya tidak menerjemahkan karena saya biasanya selalu mencoba dalam bahasa Inggris, cuman malah ya karena istilah-istilah ini yang digunakan, jadi saya pikir oke lah nggak apa-apa ya saya ini. Nah, circular argument itu adalah argumentasi yang muter-muter aja. Katakan gini,
vaksin itu kan sebenarnya nggak perlu karena orang itu meskipun divaksin pun juga kalau memang sudah harus meninggal yang meninggal aja buktinya ada pandemi tetap ada yang sakit ya meskipun sudah divaksin. Ya enggak juga sih yang satu bilang kan apa ini ya enggak tapi intinya kan sebenarnya tetap aja tidak bisa menghentikan terkena pengaruh dari COVID. Nah, di sini kita harus mengatakan oke, tetapi kan fakta juga membuktikan dengan adanya vaksin itu bahwasanya meskipun orang itu terkena ya virusnya si COVID tadi, tetapi dampaknya pun juga tidak berat seperti kalau belum dilakukan vaksinasi. Ya, sehingga kemungkinan untuk meninggal dunia seperti yang pada waktu awal-awal masuknya virus COVID itu tidak sekali. Nah, di situ yang kita harus hati-hati. Ya, nah ada lagi yang disebut dengan istilah ad hominem. Ini lebih parah lagi ngobrol ya tentang misalnya yang satu bilang memang sih IPK itu penting. Ya, prestasi akademis itu penting di dalam pada waktu di perguruan tinggi. Cuman itu tidak segalanya, ya, nggak segalanya. Ada faktor-faktor lain juga yang berperan. Langsung yang satu bilang, lo belum ngerasain aja ya, belum ngerasain aja ya mendapatkan IPK 3,5 menjadi cum laude bisa ngomong kayak gitu, ya, beda kan, ya. Ada lagi yang disebut dengan gambler's fallacy. Dari judulnya aja gamblers. Apa di sini? Katakan bahwa kalau hal ini sudah berjalan, ya pasti nantinya akan berbeda. Misalnya, ini sekarang nih dengan kondisi sekarang ini saham lagi turun, ya. Oke, saham lagi turun pasti nanti minggu depan naik nggak? Ya, jadi tenang aja, karena belum tentu banyak faktor yang memengaruhi saham itu turun, ya, atau harga emas lagi turun, misalnya ya. Oh ya ini sebentar lagi pasti naik, waktu kemarin kan juga ya. Nah, belum tentu, ya. Dengan kata lain, jangan melakukan generalisasi. Nah, ada juga yang disebut dengan bandwagon effect atau appeal to popularity. Yang tadi yang saya katakan, salah satu kesalahannya adalah karena kebanyakan orang pada umumnya melakukan seperti itu. Kebanyakan orang pada umumnya berpendapat seperti itu. Jadi pasti itulah yang benar. Tunggu dulu, belum tentu itu benar. Ya. Nah, hasty generalization, melakukan generalisasi secara terburu-buru. Ya. Allah, karena dia pernah disakiti oleh pria, ya dikatakan semua cowok brengsek ya pokoknya deh, gitu ya. Udah deh enggak deh katanya gitu ya. Dia enggak lah, ya enggak semua seperti itu. Sekarang juga misalnya ada kasus Sambo, iya semua kayak begini. Enggak lah, masa dari sekian ratus polisi masa seluruhnya jelek kan, yang enggak gitu ya. Nah, itu yang seringkali kita melakukan generalisasi, ya. Nah, ada yang disebut dengan ad ignorantum. Ini juga hampir sama dengan generalisasi, hanya lebih spesifik. Dalam arti misalnya ada lagu, ya, lagu tertentu jelek, pasti itu juga lagu-lagu lain yang dibikin oleh penyanyi itu, dibawakan oleh penyanyi itu pasti juga jelek. Padahal enggak, ya. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan false dilemma. False dilemma ini di mana kalau dalam berargumentasi atau Anda dihadapkan bahwa pokoknya harga pokoknya ya, pokoknya terus milih deh, lo ikut di sini atau enggak? Pilihannya cuma dua, ya atau tidak. Padahal dalam hidup ini, apalagi kalau kita mulai berpikir kreatif bahwa enggak cuma A atau B, enggak cuma satu atau dua, ada kok 3, 4. Oke, think creatively. Ya, jadi jangan terpengaruh di sini. Oke. Nah, ada juga lumayan panjang ya, burden of proof. Ya.
Kalau nggak bisa memberikan fakta, ya pasti salah. Ya, padahal bisa saja ya faktanya itu nanti tunggu ya lagi dikumpulin, tapi jangan dijudge dulu dong bahwa itu adalah salah. Ya, nah yang repotnya lagi ada yang dibilang the fallacy. Begitu ada katanya argumen yang diberikan, ya argumen yang diberikan itu enggak dianggap enggak benar, salahnya udah tuh, nah, belum tentu dengerin dulu. Makanya salah satu yang harus dilakukan di dalam berpikir kritis adalah mendengarkan terlebih dahulu. Ya, anekdotal. Ya, anekdotal itu juga selalu ini yang harus hati-hati. Dihubungkan dengan pengalaman pribadi kita. Mbak Astrid, tahu nggak? Nah aja tuh kalau makan tuh enak. Padahal semua orang juga bilang kata kurang bagus. Ada resume yang review juga yang bilang enggak, pengalaman saya. Nah gitu ya. Apalagi dong pengalaman saya itu waktu itu oke punya kok. Nah kita juga menjadi karena kita percaya sama dia atau karena kenalan atau kita jadi enggak kritis untuk mencari info lagi, betul nggak sih? Padahal mungkin Mbak Astrid disuruh nyari tempat ya ini buat meeting nih, meeting orang-orang penting, karena cuma berpikir tadi kata orang tadi itu katanya iya. Nah, ya. Nah, ada juga yang disebut nih QQ, dalam arti apa? Kalau orang lagi berargumen dikasih tahu, dia malah marah-marah. Enggak gitu memang kamu soalnya sama saya, kamu ini, nah jadi langsung mikirnya udah nggak kritis lagi, ya. Middle ground dalam arti apa? Ini kalau ada dua kelompok bertentangan, maka kalau saya berada di tengah itu pasti benar. Jadi saya tidak berpihak. Pertanyaan saya, betulkah itu? Belum tentu. Ya, Anda harus juga bisa menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, appeal to nature dalam arti apa? Dan merasa bahwasanya kalau semua hal itu dihubungkan, ya berhubungan dengan alam semesta, asalnya dari alam semesta, apalagi kalau masalah greenery gitu ya, itu pasti bagus. Nah, sehingga contohnya apa? Vaksin itu kan bukan dari alam semesta. Jadi itu enggak jelek itu. Ya, enggak benar misalnya seperti itu. Ya. Personal incredulity ya. Nah, ini karena kita pengetahuannya terbatas ya dan tidak nanya ya, sehingga langsung udah oh iya. Yang terakhir adalah special pleading. Jangan sampai kalau kita berbicara yang satu bilang, gini deh, spesial ini dari saya, dan minta ini pendapat saya, tapi spesial masa selama ini hubungan kita seperti ini. Nah, hilanglah semua berpikir kritis kita karena ada special pleading. Nah, ya. Ada juga yang disebut dengan post hoc. Post hoc dalam artian selalu menghubungkan bahwa setelah ini ya misalnya ada dua hal yang berbarengan ya ada langsung dianggap itu adalah A menyebabkan B. Nah ini juga banyak berhubungan dengan yang disebut dengan false cause. Jadi adanya kita mau mengassume ya kesalahan tertentu. Ada juga yang disebut dengan yang dikatakan slippery cause. Nah, pada waktu ada berbagai informasi, kemudian mengatakan gini, misalnya, kalau kita sekali aja kita memberikan bantuan, ya melakukan bakti sosial, ya pasti akhirnya kita harus melakukan terus deh. Siapa yang bilang? Ya, oke. Jadi itu yang disebut dengan slippery slope. Appeal to fear. Arti bahwa ada dengan tidak sengaja ya dengan tidak sengaja dengan tidak disadari ya ada yang mengatakan pokoknya kamu bilang nanti ini harus
diselesaikan ya sebelum dia pulang. Kalau enggak, nah itu ada gitu. Jadi di sini langsung, oh ya nanti saya di ini kan, itu menghilangkan berpikir kritis kita. Guilty by association. Pernah enggak Anda sekalian, ya rekan-rekan itu dianggap bahwa karena berteman dengan Mbak Astri dan Mbak Astri itu orangnya kayak begini, maka gitu ya pasti ya saya dipanggilnya Iwus ya apa pasti Mbak Iwus juga orangnya kayak gitu sama deh tuh ya 11-12 deh. Padahal belum tentu 11, 12, 9, 10 atau 20, 21 gitu ya. Oke. Hanya karena berasosiasi pernah ngelihat teman atau ini dia meskipun teman dekat aja atau kakak adik aja juga belum tentu ya kan. Nah, tapi kita sudah berasum seperti itu. Genetik. Ini lebih lagi siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong apa presiden direktur atau yang kalau ngomong Pak Daseng sama yang ngomong sama apa office boy beda enggak? Padahal kalau office boy-nya bilang kebakaran, office boy yang ngomong, ya, tahunya kebakaran beneran kan? Ya, jadi apa jangan langsung mengatakan bahwa oh oke. Kalau yang ngomong itu adalah yang apa yang pakar dan sebagainya ini itu yang pasti itu adalah ya, oke. Nah, tadi saya katakan itu adalah logical fallacy. Sekarang kita juga dipengaruhi oleh berbagai bias yang ada, ya bias-bias yang terdapat dalam diri manusia. Ya. Satu adalah yang disebut dengan confirmation bias. Ya, itu adalah di mana kita selalu mencoba untuk mengkonfirmasi. Kita udah punya pendapat tertentu, ya. Kita mengkonfirmasi bahwa oh iya ya, itu kan benar kan, ya. Dan kedua, ini apa yang nemuin si Dunning and Kruger, makanya disebutnya Dunning and Kruger effect. Ya, nah, dia mengatakan bahwa kalau sesuatu itu ya apa dibuat menjadi sederhana, ya, maka dia akan menjadi lebih baik. Ya, padahal sebenarnya bukan dibuat sederhananya karena memang dia cuma tahunya yang sesederhana itu, makanya dia bilang udah kalau sederhana itu jadi lebih baik, jangan dibikin complicated deh. Nah itu the bias, ya. Nah kalau in group bias kita udah tahu bahwa kita selalu tahu bahwa grup kita biasanya ya selalu lebih baik ya dibandingkan dengan grup yang lain ya sehingga kalau ada hal-hal apa tertentu kalau yang bicara yang sana saya nggak akan menyerahkan. Decline bias ya decline bias tuh misalnya kok sekarang performance-nya jelek ya gitu ya oh ini karena apa maklum deh karena faktor ini langsung menjawab padahal belum balik lagi belum tentu banyak sekali faktor. Information bias. Berbagai informasi yang ada, tetapi yang dipilih cuma satu. Yang dipilih cuma informasi itu. Jangan sampai nanti Anda terperangkap. Ya, cuma itu aja. Nah, ya, jadi itu juga menyebutkan. Ada yang disebut juga optimism atau pessimism bias. Kemarinnya saya sempat kena bias seperti ini. Ya, saking sudah optimisnya, saya tahu bahwa saya akan menang. Ya dalam apa mengajukan proposal itu tuh apa soalnya kayaknya pada waktu presentasi oke reviewernya juga bilang oke dia ini udah jadi udah berencananya udah gitu optimisnya saya pasti dapat nih apa hibahnya gitu ya nggak tahu enggak ya nah segala macam itu rencana jadi hilang itu jangan sampai bisa juga pesimis ya. Nah, ada juga yang disebut dengan self-serving bias. Apa itu? Seseorang biasanya sering ya menghubungkan kalau yang namanya keberhasilan itu that's me ya gue dong ya karena saya pandai
ya, karena saya punya kompetensi. Sedangkan kalau kegagalan, itu kebetulan aja tuh soalnya susah, ya. Oh, kebetulan aja itu karena saya nggak biasa, ya. Jadi self-serving bias. Ada yang disebut dengan anchoring bias. Anchor, dia sudah punya suatu informasi, dia sudah seseorang itu sudah begitu paham, ya bukan begitu pahamnya, begitu percaya akan informasi yang diterima, sehingga itu menjadi anchor buat dia, digoyahkan itu sangat sukar, ya. Yeah. Selection bias, ya sama tadi, ya dalam melakukan pemilihan kita juga melakukan bias, padahal bukan ini hati-hati pada waktu melakukan misalnya penelitian, ya Anda melakukan pemilihan sampel dan sebagainya, ya. Nah ininya memilihnya salah, itu juga akan jadi availability bias. Kembali lagi tadi, ya yang mungkin ada yang mungkin sebenarnya tadi, ya populasinya banyak, tapi yang mungkin cuma ya sedikit, ya itu yang diinginkan. Nah, cara adalah fundamental atau attribution error. Di sini adalah kita telah melakukan apa yang disebut dengan memberi atribusi atau memberikan label, ya pada orang-orang tertentu. Ya, tadi makanya dikatakan today he comes late in meeting. Oh, so he must be a non-punctual person. Padahal belum tentu. Bisa aja memang macet, bisa aja barangkali ada urusan, ada kecelakaan dan sebagainya. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan hindsight bias. Dalam arti, oh saya udah tahu nih, saya udah bisa memperkirakan pasti hasilnya kayak begini. Ya, nah hal ini membuat kita menjadi kurang kritis, ya karena udah menganggap bahwa meramalkan pasti kayak begini. Ya, observer bias itu tergantung dari dirinya. Ya, kalau bahwa dalam mengamati pun juga meskipun dikatakan mengamati, tapi mengamati orang itu dipengaruhi oleh persepsi dari orang itu. Ya. Backfire effect, ya backfire effect itu sama bahwa tadi kalau kita bicara masalah anchor, dia sudah punya suatu percayaan tertentu, keyakinan tertentu tentang informasinya, begitu dikasih evidence, ya bukannya dia malah mencoba untuk lebih kritis, malahan juga justru makin enggak gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah apa yang disebut dengan implicit atau unconscious bias. Unconscious bias itu adalah bias-bias yang terdapat di dalam diri kita sendiri yang kadang-kala tidak kita sadari. Nah, saya akan minta bantuan rekan untuk memasangkan video yang berhubungan dengan unconscious bias. Nanti kita coba bahas bias apa yang terdapat di sini. Silakan Mbak Tony, saya keluar dulu ya. Mungkin bisa dibantu untuk filmnya. Mr. Mishra, Akshay, Shalini, Kavita, Mr. Venkat. No way. I was just being polite. I am not guilty. I felt bad. No, that was meant to be a joke. No. It was just a compliment. Let's start from the beginning and see what happened. Thank you. Good morning. Morning, Michelle. Second floor? No, fourth actually. Did you also get stuck in the park traffic? No, I live next street. I ride a scooter. Very convenient. By the way, you're looking very nice. Oh, thank you, sir. Acha. Appraisal meeting. Don't worry. You'll get it.
what happened? Don't even ask, yeah. You know that Mishra ji? He thought I'm dressed like this just to impress the boss. Can you believe that? Men. Okay, listen, it's our boss in. I need to ask for leave next weekend. Leave? In the middle of appraisals? Wait, what's your excuse? Are you pregnant? Oh, no, wait. You can use your Madrasi bonding and ask him. Of course he'll give you leave. Go. Go ask him. Okay, I see him. Na pora. Kavita, read Nimisha. Shama, you should have been in the show yesterday. You missed an amazing show, yeah. You were so good. Hey, Ashwin, how was the show yesterday? See, it was a brilliant show. Hello, Young Achiever of the Year. Morning, sir. Morning, what's up? Coffee? Break already, yeah? Evening, 7 p.m., con call. Sure, sir. I'll log in from home. No, office. Sure, sir. Tea break, coffee break. I don't know what bothers me where I work. Mr. Ji? Sir. Arey, baithiye. You don't have to. By the way, the project that was in the pipeline, we got it. Congratulations. Thank you, sir. In fact, I was talking to Pooja about how the client loved your presentation and he's very happy with it. We'll be going forward. But chota sa problem hai. The client wants to run the production in 2 locations simultaneously. No problem. Which will involve a lot of traveling. Sir, I can. I know. Which is exactly why I asked Pooja to take the lead so you can relax. So now what do you say? Arey, I was just showing empathy, considering he's disabled. You mean differently able? Yeah, that's what. But boss here was mean to me. It's not as if you are perfect, Akshay. You judged me because of my disability. Excuse me? Look who's talking. You judge me just because of the dress I'm wearing. Women don't dress just to impress people, by the way. By the way, you keep saying I get perks because I'm from Madras. That's also not cool. No, but that's a joke. Oh, yeah. but when it happens to you, it's okay. But you know I was meaning it as a joke. How No, can you take it so seriously? You keep saying it every time. 1 or 2 times. It's fine. Stop. It's all of you. You're all guilty of unconscious bias. What bias? Unconscious bias. Judging people based on stereotypes which you are not even aware of. Like assuming that Shalini was well dressed only for a better appraisal. Now that's a bias, Mr. Mishra. By the way, you're looking very nice today. Oh, thank you, sir. Thank you. You should have been more self-aware. And you thinking that Kavita uses her regional connect to pull favors. No, that was meant to be a joke. You could have showed more empathy. In the middle of appraisals. Yeah. Wait, what's your excuse? Are you pregnant? Hey. And Akshay, you could have asked for a second opinion. But chota sa problem hai. The client wants to run the production in 2 locations simultaneously. Which will involve... Will that be an issue? No problem, sir. I can shuttle between the 2 locations. Thank you for asking. Alright then. All the best. Thank you, sir. Thank you. I got it. I got it. I'm guilty of unconscious bias. I assume young people take a lot of breaks and don't take work seriously. Guys, can we go for a coffee break? Coffee. Let's. Why not? Coffee. Baik, terima kasih videonya. Nah, untuk melengkapi dari video tadi, boleh saya bertanya ya, Mbak Astri ya. Silakan rekan-rekan menjawabnya di chat barangkali ya. Oke, jadi dari
takutnya nanti kalau saya nerangin yang selanjutnya yang ininya udah lupa gitu ya. Oke. Nah, dari unconscious bias yang tadi mohon dijawab ya. Kira-kira unconscious bias yang berhubungan dengan apa? Boleh lebih dari satu. Ya. Jadi kan tadi ada beberapa event kan. Nah, itu bias-bias apa aja yang ada dalam diri seseorang ya, yang akhirnya bukan cuma dalam cara berpikir, tetapi berhubungan juga dengan akhirnya bertindak. Ya, oke, silakan. Prejudice, generalisasi, oke, gender, physical appearance, oke, apa lagi? Yang terkait dengan rekan-rekan sekalian tadi apa disebut-sebut? Oke, fisik, gender, prasangka. Oke, good. Baik, jadi pertama kali tadi ada yang disebut dengan ya berasumsi gender bias, dalam arti disangkanya ya kalau perempuan itu dandan hanya untuk menyenangkan dan untuk supaya orang lain suka dan supaya kita memperoleh hasil yang bagus. Enggak juga, bukan Mbak Astri ya. Ya, kita dandan buat kita sendiri, bukan buat orang lain gitu kan. Ya, gitu. Jadi tadi gender bias yang terkait dengan appearance, padahal banyak lagi gender bias yang dibilang kalau perempuan mah ini yang saya lagi juga kesal. Ada yang katakan bahwa saya mau milih pejabat itu hanya laki-laki aja. Loh, gitu saya bilang. Kenapa? Ya karena yang perempuan banyak banget susu asmanya, tahu susu asma, tetek bengek gitu ya. Oke ya, tetek bengek susu asma gitu kan ya. Yang katanya nanti menikah, anak lah, inilah apa segala macam. Nah, apalagi yang sekarang ada aturannya katanya berapa, nah padahal itu kan semua bisa dikolaborasikan dan diatur dengan baik. Tapi udah ada langsung gender bias ya. Kedua tadi betul, milenial disangkainnya kerjanya nggak serius, kerjaannya apa? Karena katanya dibilang katanya kerjaannya cuma ngopi melulu tadi kan. Yuk kita coffee break, disuruh yuk kita nge-zoom. Oke, saya di tempat saya ya, enggak di sini, nggak mau karena dianggapnya lo nggak kerja katanya gitu ya. Padahal belum tentu kan sekarang work from anywhere kan ya, bukan lagi harus work from office, mungkin masih ada yang harus seperti itu ya. Oke, ada lagi apa tadi yang dibilangkan adanya aspek kedekatan ya. Kedekatan bisa aja karena tadi adanya asosiasi tadi yang si Mbak yang dibilang are you pregnant gitu ya. Oh nggak apa-apa deh, pasti kamu kalau meminta ini karena kan kamu kan satu kampung gitu ya. Nah kan sering juga dalam berpikir itu seperti itu. Dia satu alumni, dia satu satu marga, dia satu teman basket, dia teman, pokoknya gitulah ya, selalu ada dihubungkan dengan masalah asosiasi. Dan yang terakhir adalah tadi terkait dengan masalah physical disability. Ya, bahwa kalau orang yang memiliki physical disability pasti tidak bisa melakukan cara berpikirnya gitu langsung ya, ada bias, pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Dia udah senang tadi waktu dibangunnya mau ada proyek gitu kan. Nah, tetapi kemudian karena kondisi ini saya berikan pada yang lain, kecewa kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi bias-bias ini ya, bias-bias ini secara tidak langsung, makanya dibilang unconscious bias ya, tidak disadari sudah langsung ngomong, yang tadi saya bilang orang Padang kayak gini, orang Jawa kayak gini, orang itu udah melekat, padahal mungkin anak kecil itu nggak pernah tahu orang ini gini, orang ini gini, orang gini, enggak. Kalau enggak
ada yang ngomongin dan akhirnya menjadi unconscious bias. Ya, gitu. Nah, jadi hal ini yang kita harus aware juga karena akan memengaruhi kita dalam berpikir kritis. Ya, banyak lagi sih sebenarnya unconscious bias. Waktu itu pernah ke London, ya, saya dikasih tahu bisa ke apartemennya mahasiswa saya, bareng-bareng kita ini share gitu ya. Nah, tetapi pas lagi ke sana dia nggak ada. Aduh, mati. Saya mau ngontak, mau pakai, nggak ada teleponnya lagi ya, pakai Facebook kan biasanya. Nah, Facebook ininya saya habis lagi. Aduh, nggak bisa saya ngontak pakai handphone saya. Udah, kita coba nyari. Kalau di Indonesia kan Jakarta waktu itu zamannya kan masih banyak warnet. Ya, cari ada nggak ya di mana? Pas di jalan ada, saya tanya, ada orang hitam ya, langsung kan mikir aduh mati ini ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Ya udah saya coba tanya. Nah, unconscious bias yang saya ini kan tadinya boro-boro dia mau membantu, nggak ngapa-ngapain saya aja udah bagus. Padahal justru apa? Anda mau ada masalah apa? Bisa saya bantu? Ya, saya terangkan gini-gini. Oke, gimana kalau saya bukain Facebooknya, gitu ya. Oke, terus diterangin. Ya, dapat ini. Terus udah ada. Ini saya teleponin orangnya. Padahal unconscious bias saya sudah menganggap bahwa ini orang ya dengan latar belakang seperti ini pastilah akan melakukan sesuatu, which is not true. Ya. Oke, baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya, Mbak. Oke, tadi kita udah masuk ke dalam unconscious bias ya. Oops. Udah nggak mau. Oke. Nah, gimana dong kita kalau harus berpikir kritis? Ya, sebenarnya sih ini sebenarnya sama dengan kalau kita mau mengambil keputusan, mengambil pemecahan masalah. Kita harus identifikasi masalah dulu, pertanyaannya lagi, analisis lagi, benar enggak gitu ya. Ini lebih ke arah situ. Dan sekarang, nah ini dulu ya. Kalau dilihat dari yang tadi masalah unconscious bias tadi, sebenarnya berpikir kritis itu mencakup tidak hanya ranah kognitif, di mana tadi kita harus berpikir kritis dengan informasi yang kita terima, tetapi juga masuk ke dalam ranah afektif kita, ya, di mana kita akhirnya merasa seperti itu dan akhirnya masuk ke dalam ranah yang disebut dengan psikomotorik. Akhirnya kita melakukan sesuatu. Nah, ketiga ranah ini ya ada di dalam berpikir kritis. Nah, inilah makanya seringkali orang mengatakan bahwa perlu ada yang disebut dengan kecerdasan emosional. Ya, jadi nggak langsung kita berespons. Nah, ada beberapa skill ya yang perlu di dalam berpikir kritis, yaitu kita harus mengobservasi. Ya, dengan kita mengobservasi banyak informasi, ya, melakukan analisis, menarik kesimpulan, ya, melakukan komunikasi baik verbal maupun non-verbal maupun tertulis, ya, melakukan pemecahan masalah. Ya, jadi intinya adalah melakukan analisis, mecah-mecah, ya, dijadikan satu lagi dan kemudian kita nilai. Nah, ini dilakukan biasanya sudah automatic pilot. Ya, di dalam kita misalnya, oh bukan harus ini, enggak, otomatis pilot. Oh iya benar. Oh iya, ya pasti simpulannya kayak gini. Oh oke, kalau gitu ini benar. Jadi bukan berarti it takes sometimes, enggak. Ya, nah, gimana sih karakteristik seorang yang berpikir kritis? Ya, nah di sini orang yang berpikir kritis untuk bisa meningkatkan ini juga perlu memiliki rasa ingin tahu, curiosity. Ya, curiosity itu perlu dikembangkan. Benar nggak sih kayak begini? Iya nih informasinya. Ya, makanya pas kadang-kadang dikirim gini-gini, ini dapat hadiah ini. Benar nggak sih? Ya. Nah, kemudian proaktiflah cari informasi. Jangan cuma nunggu.
ya, proaktif. Tadi yang makanya berhubungan dengan berpikir kreatif, kreatif karena kita juga harus juga melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, berbagai alternatif yang ada. Juga kita harus tadi melihatnya secara. Nah, gimana nih caranya? Ya adalah kita berusaha tadi ya ingin tahu mencari informasi yang benar-benar relevan. Ya, benar nggak siapa hubungannya? Itu nanti Anda kejebak di dalam salah satu kesalahan dalam berpikir tadi. Ya, bahwa informasi yang ada itu yang nggak relevan munculnya. Menanyakan memang nih, ini salah satu yang penting yang harus adalah banyak bertanya. Pertanyaannya apa? Tanya yang bermakna. Saya seringkali suka geleng-geleng kepala tuh kalau melihat di TV wartawan nanya, kira-kira perasaan Bapak gimana dengan tragedi gini? Udah pasti jawabannya sedih. Saya bertanya, gitu ya. Kayak nggak ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang kena. Maksudnya ditanya ada hal yang sudah pasti tahu jawabannya ada. Ya. Oke. Yang ketiga adalah mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Ini saya kasih gambar, barangkali rekan-rekan juga seringkali melihat gambar ini. Yang satu ada gambar perempuan muda, yang satu kalau lagi ngelihat di atasnya sini adalah gambar nenek-nenek. Ya, jadi persepsi, ya, is matter of perception, sudut pandangnya. Dan kita coba mengaplikasikan logika dan alasan yang masuk akal. Benar nggak sih? Benar nggak sih ada logam mulia itu dilelang sampai diskonnya 25%? Udah laku lah dari kapan tahu. Ya. Oke. Terus menghindari asumsi dan mempertimbangkan segala kesempatan yang ada. Bentar ya Mbak, ini mau minum dulu. Oke, tadi disebut ya kita harus objektif. Objektifnya gimana? Ini sangat-sangat merupakan prinsip dari berpikir kritis. Ya, karena dengan kita objektif maka kita harus bisa menganalisis masalah tanpa melibatkan, nah ini yang susah ya, bias personal, emosi maupun asumsi. Kalau udah dibilang objektif, kalau dibilang, aduh saya tuh kenal baik sama Mbak Astrid, gak enak dong kalau saya mau begini. Nah itu udah nggak objektif. Ya, atau asumsinya bahwa orang-orang ini adalah kayak gini. Ya kalau gitu dia juga, nah itu juga sudah nggak objektif. Ya, sehingga usahalah untuk menganalisis suatu masalah berdasarkan konteksnya dan fakta yang ada setelah melakukan penelitian atau penelusuran. Ya, oke. Nah, gimana nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa siapa tahu lagi ini meningkatkan ya kiat-kiat untuk meningkatkan berpikir kritis. Satu, refleksi diri. Pernah nggak? Saya juga pernah berpikir, oh iya ya, saya sendiri pernah terjebak dalam logical fallacy. Sampai kejadian seperti itu. Pernah nggak tadi kalau rekan-rekan saya berdiskusi menerangkan yang tadi itu berbagai fallacy maupun bias, ya coba refleksi diri, ya ambil kertas lembar, ya tuliskan kira-kira ya apa saja fallacy ya dan bias yang pernah dilakukan selama ini. Ya, dan apa akibatnya? Baru kita ngomong, oh iya ya, saya telah melakukan asumsi kayak gini-gini, ya, yang sehingga dalam pengambilan keputusan saya menjadi, ya, nah, jadi dengan refleksi tadi kita juga, oh iya ya, kita harus mencoba selalu ingat, ya, mencoba berpikir kritis dan bertanya. Itu tanya lagi, benar nggak sih, dari mana taunya, kapan kejadiannya, kayaknya ini bukan deh, ya
Dicoba dievaluasi kondisi saat ini kayak gini. Ya, Anda mengatakan demikian. Ya, apa yang disebut dengan proses mental? Proses mental dalam arti saya apakah biasanya melakukan apa yang disebut dengan input, proses, dan output. Ya, oh ngomongnya kayak gini nih. Apakah saya coba olah atau saya begitu inputnya kayak gini langsung saya berespon, enggak gitu. Ya, dicoba tahu bahwa proses terjadinya sesuatu itu kayak apa. Yang ada di sini dikatakan komunikasi dengan banyak orang. Kenapa berkomunikasi dengan banyak orang, bukan dengan orang banyak, dengan banyak orang, tidak dengan orang banyak, dengan banyak orang. Kenapa? Kalau banyak orang itu ke Mbak Astri, ke Pak Dadan, ke Pak Seng, ke Mbak Dia, kemana kebanyakan. Itu kalau orang banyak satu sendiri dengan audiens kayak saya dengan Anda semua sekali. Beda. Ya. Nah, kenapa kok berkomunikasi dengan banyak orang itu memungkinkan kita juga berpikir kritis. Nah, kita bisa tahu, oh pendapatnya Mbak Dia kayak gini nih. Ya. Oh, pendapatnya Mbak Astri seperti ini. Ya. Oh, pendapatnya yang lain seperti ini. Kenapa ya kok mereka beda? Pendapat saya juga beda. Nah, inilah memungkinkan kita juga melakukan proses berpikir kritis. Ya, dan akhirnya kita bisa mengembangkan analisis suasana ke depan juga ya. Nah, sekarang karena tadi berpikir kritis berhubungan dengan berpikir kreatif, sedikit saya akan membahas mengenai berpikir kreatif. Ya, oke. Nah, apa sih itu? Berpikir kreatif itu adalah cara berpikir untuk menemukan pemahaman dan ide-ide baru yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ya. Jangan yang cuman ya biasanya kayak gitu. Enggak. Ya, terobosan-terobosan baru. Caranya gimana? Kita coba tadi mengajari kayak berpikir kita. Apakah selama ini kita berpikirnya kritis? Kita coba pelajari informasi dari berbagai sudut pandang. Ya, cari pola-pola baru. Ya. Terus kenapa? Udah tahu kita penting kalau itu berpikir kreatif. Kenapa kok enggak? Ini manfaatnya ya untuk bisa pindah dari cara berpikir yang biasa, menumbuhkan perkembangan baru, menumbuhkan ide-ide baru. Nah, sekarang kenapa ini untuk meningkat? Keterampilan berpikir kreatif ini sangat-sangat berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ya, jadi dilandasi oleh kemampuan berpikir kritis. Anda tidak bisa berpikir kreatif kalau Anda tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi dimulai dari itu. Kemudian ada aspek keterbukaan, open-mindedness. Ya, gimana mau kreatif, Anda sendiri nggak terbuka terhadap informasi-informasi yang baru. Ya, nah akhirnya ini juga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, perlu juga kemampuan mengorganisir. Kenapa kok kita harus juga memiliki kemampuan mengorganisir dalam berpikir kreatif? Ya, karena tadi dengan adanya keterbukaan, adanya hal-hal baru, itu ada ide, ada ini, ada gini. Nah, kalau didiemin aja, Anda nggak jadikan satu, tadi ya melakukan sintesa, ya diorganisir, judulnya samjuhong, ya sama juga bohong. Ya, oke. Nah, hal ini balik lagi sama dengan berpikir kritis bahwa harus punya tadi kemampuan berkomunikasi. Verbal maupun non-verbal, bertanya, balik lagi, mendengarkan. Bertanya dan mendengarkan ini dua hal yang sangat penting untuk berpikir kritis maupun kreatif. Dengan bertanya kita mendapatkan informasi banyak. Dengan mendengarkan loh ya, bukan mendengar. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Kalau di bahasa Inggris itu sangat-sangat jelas. Mendengar itu adalah I hear a bomb everywhere.
Saya dengar itu ada ini. Sedangkan kalau mendengarkan dalam bahasa Inggris langsung listen to ya, to you. Jadi benar-benar mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya, oke. Nah, bedanya berpikir dengan kritis dengan kreatif ini adalah kalau kritis itu lebih pada analitis, konvergen, ya, vertikal, kemungkinannya, fokus, objektif, mencari jawaban, pikirnya kiri, ya, kritis, ya, tapi gimana ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kreatif tidak, kreatif, divergen, mencari posibilitas, nggak melakukan judgment, ya, lebih karena kalau subjektif nggak apa-apa ya, justru munculnya itu adalah kreativitas dan inovasi itu karena subjektivitas juga, ya, tekanan yang lebih berperan, ya, menggali ide, bukannya kalau yang dikritis adalah ya tapi harus kritis, kalau ini ya dan terus gimana, ya, gitu. Nah, critical thinking narrows, ya, lebih mempersempit supaya lebih fokus, ya. Tapi kalau creative thinking itu expand, but they must work in tandem for problem solving, decision making, and making a good productivity and creativity. Oke, nah untuk menutup ini saya kembali lagi meminta untuk bentar saya dulu. Oh, ya. Minta untuk dipasangkan video terakhir ya Mbak ya. Ini ada video yang mungkin rekan-rekan juga sudah melihat barangkali ya, sudah beredar di beberapa, tapi nggak apa-apa, ini buat kita untuk tahu. Judulnya boarding canggih tanpa ribet. Silakan. Boarding kayak gini. Belum lagi kalau lupa nyiapin identitas dan boarding pas waktu udah di depan petugasnya, panik banget kan? Kenalan sama teknologi face recognition boarding gate-nya KAI yuk, yang akan menghadirkan experience baru pada pelanggan saat proses boarding. Wah, apaan tuh Min? Ini adalah fasilitas layanan boarding mempergunakan gate yang dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah. Proses boardingnya udah tinggal berdiri di depan kamera dan voila, bisa langsung masuk ke ruang tunggu. Gak perlu lagi cetak boarding pass dan nunjukin KTP. Satset lah pokoknya. Tertarik nyobain? Sebelumnya kalian harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu di customer service, vending machine, atau mesin check-in counter yang telah dilengkapi dengan iktp reader. Registrasi ini hanya dibutuhkan sekali untuk seterusnya. Pilih menu registrasi penumpang, klik tombol registrasi, letakkan iktp pada mesin reader, lalu tunggu sampai proses pembacaan selesai. Kemudian, letakkan telunjuk kanan atau kiri pada mesin pemindai iktp reader. Tunggu beberapa saat sampai selesai dan proses registrasi telah berhasil dilakukan. Mudah dan gak ribet kan? Face Recognition Boarding Gate ini mendeteksi penumpang yang mendekati gate dan memvalidasi data-datanya. Gate akan terbuka jika penumpang sudah melakukan registrasi, memiliki tiket perjalanan KA, sudah melakukan vaksinasi booster, dan sudah memasuki waktu boarding pada stasiun yang benar. Canggih bener! Saat ini, Face Recognition Boarding Gate sedang diuji cobakan implementasinya di stasiun Bandung mulai 28 September 2022 dan ditargetkan digunakan di seluruh stasiun keberangkatan KA mulai 1 Januari 2023. Kalau kalian ada trip ke Bandung, boleh sekalian registrasi dan cobain boarding lewat Face Recognition Boarding Gate ini ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, kok bisa sih KAI sekarang terobosan-terobosan barunya ya bukan main ya, sejak yang tadinya itu saya kan dulu kalau ke UI naik kereta ya lebih gampang, nggak berani, banyak yang di atas kayak di India gitu kan. Nah ternyata pertanyaannya bukan masalah nggak bisa ya, nggak mau ya merapihkannya. Dan setelah diadakan perombakan besar-besaran ya, bisa tuh enak nyaman ya. Dulu naik kereta nggak tahu jam berapa nyampe, jam berapa berangkat sananya, sekarang oke tuh. Nah kemudian kemarinnya juga ada kereta yang katanya
bisa atapnya bisa kelihatan gitu. Sekarang ada lagi. Nah, kira-kira apa yang membuat ya inovasi itu muncul, kreativitas itu muncul? Sebenarnya saya banyak video-video lain tentang kreativitas. Ada yang salah satu airline ya yang ingin menyenangkan pelanggannya ya, bukan main ya. Waktu tahu si bapak siapa anaknya melahirkan gitu ya, anaknya melahirkan, istrinya melahirkan anaknya ya. Nah, terus mereka berkumpul gitu dan langsung membuat kayak barisan, it's a boy gitu ya. Jadi di bawah, jadi begitu pesawat mau berangkat itu dikasih tahu Mr. So and so, tolong lihat ke jendela. Wow, dia buka handphone. Nah, it's a wow ya, surprise sekali. Padahal itu hal simpel kan sebenarnya. Ya, gimana sih kita bisa membuat pelayanan yang begitu baik? Nah, hal-hal itulah. Ya. Oke, Mbak, silahkan. Kayaknya udah banyak yang pada raising hand ya. Baik, terima kasih Ibu Iwus. Luar biasa Ibu paparannya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang daging semua Bu isinya. Gitu ya, tulangnya nggak ada ya. Iya serius tapi bisa disampaikan dengan sangat ringan oleh Ibu Iwus. Iya Bu, benar. Ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan di Slido, melalui Slido yang sudah kami share. Untuk teman-teman yang